Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Mateus dengan NIM 1351915. Hari ini saya membawakan topik mengenai perencanaan rute UAV ulang-alik untuk mengantisipasi timbulnya klaster kerumunan COVID-19 dengan pendekatan program dinamis. Makalah ini saya buat sebagai keresahan saya terhadap protokol kesehatan yang pada saat-saat ini mulai abai dilakukan oleh masyarakat, terutama masalah kerumunan. Banyak sekali dari kita yang mengabaikan kerumunan ini karena dirasa bahwa kita sudah menggunakan masker, sudah cuci tangan, pakai sabun, sudah mengikuti protokol kesehatan, suhu sudah dicek dengan baik, tapi ternyata pada saat misalkan di pusat perbelanjaan atau di supermarket, di mall, pasar, dan lain sebagainya, masih banyak yang tidak menjaga jarak, berdekatan dengan orang lain, bahkan bersentuhan, dan akhirnya protokol kesehatan ini tidak bisa dijalankan dengan baik karena virus ini akan pindah atau menyebar dari satu orang ke orang lainnya. Untuk itu, dirasa bahwa pandemi ini belum berakhir sehingga kita terus menjaga distance kita untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Nah, pada saat ini kampus akan dibuka dan rencananya akan dilakukan skema hybrid atau offline, kita belum tahu. Nah, untuk itu mahasiswa harus menjaga protokol kesehatan. Bagaimana caranya agar mahasiswa ini bisa berkumpul tanpa menimbulkan kerumunan? Nah, oleh karena itu, saya menciptakan sebuah strategi di mana di sini ada sebuah drone atau UAV. UAV itu adalah Unmanned Aerial Vehicle, di mana nanti UAV ini akan terbang dari ujung kiri atas, yaitu parkiran Saraga, ke ujung kanan bawah atau parkir timur umum disebutnya. Jadi UAV ini akan terbang secara diagonal dari barat laut ke tenggara. Untuk apa? Untuk melakukan monitoring atau pengecekan, karena kita tahu untuk spot-spot di ITB banyak sekali mahasiswa yang beraktivitas, misalnya di depan Jam Digital Saraga atau GKU Timur atau GKU Barat atau di bawah pohon rindang dan lain-lain. Nah, untuk itu diperlukan suatu strategi yang mampu untuk menyusun rute UAV ini. Dan saya katakan sini bahwa UAV di sini rutenya ulang-alik. Mengapa? Karena UAV ini akan, sebenarnya tujuan utamanya adalah terbang dari home ke waypoint akhir, yaitu parkiran umum ini. Akan tetapi UAV ini harus mengunjungi beberapa lokasi atau yang disebut juga dengan koordinat kalau di sini, di mana pada saat drone atau UAV ini mendeteksi ada kerumunan, maka drone ini dapat memonitor dan menyemprotkan disinfektan pada tempat-tempat yang berpotensi menimbulkan penyebaran COVID-19. Akan tetapi constraint-nya adalah UAV hanya bisa bergerak ke kanan atau timur atau ke bawah, yang disebut juga dengan selatan. UAV ini tidak bisa bergerak kembali ke utara dan tidak bisa bergerak ke kiri atau ke barat. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah strategi di mana UAV ini bisa mendapatkan sebanyak mungkin lokasi penyebaran yang mampu menjadi titik penyebaran COVID-19 ini, sehingga dapat dicegah dengan baik. Oke, bisa dilihat di sini. Untuk itu saya menggunakan perbandingan antara strategi algoritma greedy dengan algoritma program dinamis. Algoritma greedy sendiri seperti dari asal katanya greedy, yaitu rakus, maka bisa dilihat bahwa UAV ini akan memilih titik-titik yang terdekat dari simpul sebelumnya. Seperti contoh bisa lihat pada gambar ini. UAV ini akan bergerak dari home, lalu dia bergerak ke waypoint di kanannya karena dirasa dekat. Pada saat
pada saat berada di waypoint yang di tengah ini, dia akan bergerak ke kanan, bukan ke bawah. Kenapa? Karena untuk titik yang berada di kanannya, di sini ya, itu lebih dekat daripada titik-titik yang lain. Dan kebetulan juga berada di kanan. Oleh karena itu, ia memilih rute ke kanan, lalu bergerak ke selatan untuk mendapatkan lokasi parkiran timur umum ini. Berbeda dengan algoritma greedy, algoritma program dinamis menggunakan pendekatan yang disebut dengan robot coin collection problem. Apa itu robot coin collection problem? Adalah permasalahan di mana sebuah robot harus dapat mengambil koin sebanyak-banyaknya untuk mencapai goal node yang berada di kanan bawah dengan menggunakan program dinamis. Untuk itu, saya membuat suatu tabel. Tabel ini berisi pembagian untuk setiap sel, dan satu sel ini hanya dapat diisi oleh maksimal satu simpul saja. Bisa lihat di sini, apabila ada satu simpul yang berdempetan, maka harus dipisah supaya tiap satu sel hanya menampung satu lokasi ini. Nah, bisa dilihat di sini terbentuklah 11 buah baris dan 5 kolom. Nantinya, tabel ini akan diolah menjadi tabel biner untuk merepresentasikan lokasi yang akan dikunjungi. Selain itu, akan disusun juga program dinamisnya sehingga didapatkan bahwa untuk setiap tahap optimal K plus 1 dan K akan diambil nilai terbesar sehingga UV-nya akan bergerak sesuai dengan pilihan yang ada di tabel ini, yaitu tabel pengolahan lokasi yang akan dikunjungi. Diharapkan dengan adanya tabel pengolahan ini, solusi yang akan didapatkan akan direkonstruksi sehingga UAV ini memikirkan keputusan yang terbaik. Tidak seperti algoritma greedy yang hanya mengambil titik-titik terdekatnya saja. Oke, bisa lihat di sini bahwa hasilnya saya menggunakan simulator yang bernama AutoPilot dengan environment Ubuntu versi 18 dan gazebo seperti bisa lihat di sini adalah gazebo 9 yang berfungsi untuk menampilkan pergerakan UAV-nya. Nah, bisa dilihat di sini bahwa algoritma greedy pada saat dia melihat adanya waypoint yang terdekat dengan dirinya, maka dia akan berpindah ke situ tanpa memikirkan bahwa sebenarnya masih banyak lokasi di bawahnya yang bisa dikunjungi. Dan pada akhirnya solusinya tidak optimal karena hanya mengunjungi 6 lokasi dari 18 lokasi yang ada. Bisa lihat di sini juga untuk pergerakannya, saya menggunakan SITL atau software in the loop gunanya untuk menampilkan untuk sekarang ini real time UAV kita ada di lokasi berapa. Oke, itu untuk algoritma greedy. Nah, berbeda dengan algoritma program dinamis, kita bisa lihat di sini bahwa strateginya sudah direncanakan dengan matang, sehingga UAV dengan tepat akan mengoptimalkan rencana rute atau yang disebut juga dengan mission planner, sehingga bisa mengunjungi lokasi-lokasi yang dirasa dapat menimbulkan potensi kerumunan. Misalnya seperti kolam Indonesia Tenggelam, LabTech, GKU, dan lain sebagainya. Bisa di sini bahwa walaupun simpul di kanannya lebih dekat daripada yang ada di bawahnya, program dinamis akan menentukan bukan hanya dari keputusan jarak terdekat, tetapi dilihat juga bagaimana optimalitasnya dari goal node menuju start node-nya. Sehingga drone yang dilewati ini diharapkan mampu mengambil sebanyak mungkin lokasi yang akan dimonitor dan disemprot disinfektan untuk mencegah penularan COVID-19. Nah, kalau misalkan di sini kok katanya panahnya nggak boleh ke kiri, tapi ternyata di peta ini untuk waypoint di angka 8 dan ke-9 ternyata ke kiri. Karena sekali lagi program dinamis bukan ditentukan dari jarak terdekat, tapi dari tabel yang sudah direkonstruksi sebelumnya.
tabel dekomposisi yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Penentuan tabel rekonstruksi tadi bisa di-generate atau dibuat menjadi sesederhana mungkin karena kita sudah mempunyai suatu pola atau suatu tabel yang berisi angka-angka optimal di mana UAV harus melewati sel-sel di baris I dan ke kolom J yang mana saja. Sehingga program dinamis dapat mengunjungi 12 dari 18 lokasi yang ada. Bisa dilihat di sini juga bahwa memang membutuhkan jarak yang lebih jauh dan waktu yang lebih lama karena dia harus mengunjungi lokasi yang banyak. Akan tetapi karena output dari makalah ini adalah mencari rute dengan lokasi yang dikunjungi terbanyak, maka algoritma ini paling efektif. Demikian penjelasan dari saya. Diharapkan agar COVID-19 di Indonesia semakin menurun dan bahkan rantai penyebaran COVID-19 bisa diputus secepat mungkin dan segera mungkin supaya kita bisa bertemu di lain kesempatan dalam keadaan baik-baik saja secara offline. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.